Hai, ketemu lagi. Video kali ini kita membahas tentang pengolahan dan wirausaha produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran: 1. Menghayati bahwa kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati sikap kerjasama, gotong royong, toleransi dan disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam pengolahan produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. 3. Memahami cara-cara membuat pembersih dari bahan nabati dan hewani. 4. Membuat pembersih dari bahan nabati dan hewani yang sesuai dengan potensi daerah setempat. 5. Membuat pengemasan produk yang unik dan khas daerah setempat. 6. Memahami konsep kewirausahaan, motivasi wirausaha, serta faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha di bidang pembersih dari bahan nabati dan hewani. Mengenal produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Produk pembersih adalah produk yang fungsinya melepaskan kotoran dari permukaan benda maupun tubuh manusia. Berdasarkan kegunaannya, produk rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu untuk tubuh dan untuk perabot. Produk pembersih untuk tubuh seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. Produk pembersih untuk perabot seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, cairan pembersih lantai dan kamar mandi, pembersih kaca atau glass cleaner, wood polish atau pernis mebel kayu, dan sampo untuk karpet. Produk pembersih dapat digolongkan menjadi dua, modern dan tradisional. Pembersih tradisional memanfaatkan zat kimia alami secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, susu kambing yang digunakan untuk mandi, yang diyakini dapat melepaskan sel kulit mati dan melembabkan kulit. Batang siwak untuk membersihkan gigi. Buah lerak untuk mencuci pakaian. Sementara untuk produk pembersih modern, berbahan kimia alami dan kimia sintetis. Bahan nabati, bahan hewani, dan bahan pendukung. Produk pembersih dapat dibuat dari bahan kimia alami dan bahan kimia sintetis. Bahan alami terdiri atas nabati dan hewani. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan hewani adalah bahan yang berasal dari hewan. Bahan kimia sintetis diproduksi melalui proses kimia oleh industri produk kimia. Material yang dengan fungsi pembersih dapat dibagi menjadi sabun, deterjen, dan material abrasif. Material sabun. Bahan pembuat sabun terdiri atas material utama, yaitu lemak atau asam lemak, dan bahan kimia basa kuat, yaitu natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH dengan air murni. Basa kuat yang sudah dilarutkan pada air akan menghasilkan alkalin. Asam lemak dan alkalin dari NaOH atau KOH dengan H2O bereaksi mengakibatkan proses saponifikasi yang menghasilkan sabun yang berfungsi sebagai pembersih. Untuk memberikan kenyamanan penggunaan, sabun diberi warna dan pengharum. Sabun juga dapat dicampur dengan material pendukung untuk menghasilkan fungsi tambahan, misalnya antiseptik dan pengawet. Deterjen. Setelah mengetahui bahwa sabun bila dengan air berkadar garam tinggi dan air dingin, fungsi sabun tidak efektif karena ion kalium dalam air berkadar garam menggantikan posisi ion natrium pada molekul sabun, sehingga manusia menciptakan deterjen yang efektif di semua jenis larutan. Proses dan alat pengolahan pembersih berbahan nabati dan hewani. Produk pembersih pada umumnya adalah sabun. Proses pembuatan sabun dapat dengan proses panas atau proses dingin. Proses dingin.
Pertama, masukkan NaOH atau KOH ke dalam air murni sedikit demi sedikit. Kedua, campuran NaOH dan KOH dengan air akan mengeluarkan kalor atau panas. Ketiga, aduk hingga tercampur rata, kemudian sisihkan. 4. Campurkan jenis-jenis minyak yang akan digunakan, misalnya minyak kelapa dengan minyak olive. Aduk hingga rata. Kelima, ukur suhu cairan alkalin, campuran NaOH atau KOH dengan air. Samakan suhu cairan alkali dan campuran minyak dengan memanaskan minyak. Misalnya, cairan alkali bersuhu 60 derajat Celcius. Minyak harus memiliki suhu antara 51 derajat sampai dengan 68 derajat Celcius. Keenam, masukkan larutan alkalin ke dalam minyak, lalu aduk dengan menggunakan mixer kecepatan rendah. Dapat pula dengan pengocok telur hingga tercampur rata. Ketujuh, aduk dengan mixer selama 10 hingga 15 menit. Kedelapan, masukkan esen pewangi dan aduk rata. 9. Tuangkan pada cetakan. 10. Tutup cetakan dengan plastik dan lapisi dengan handuk atau selimut untuk menahan panas, untuk membantu proses saponifikasi. Ke-11. Diamkan selama 24 jam. Ke-12. Keluarkan sabun dari cetakan. Ke-13. Potong sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Ke-14. Letakkan semua potongan sabun pada alas jeruji. Ke-15. Diamkan selama 4 hingga 6 minggu, hingga proses saponifikasi terjadi sempurna atau netral, dan sabun menjadi keras. Ke-16. Sabun siap dikemas. Proses panas. Pertama, masukkan NaOH atau KOH ke dalam air murni sedikit demi sedikit. Kedua, campuran NaOH atau KOH dengan air akan mengeluarkan kalor atau panas. Ketiga, aduk hingga tercampur rata. Keempat, campurkan jenis-jenis minyak atau lemak padat yang akan digunakan di dalam double boiler dengan api sedang. Aduk tercampur hingga rata. Kelima, ukur suhu cairan alkalin, campuran NaOH atau KOH dengan air. Suhu cairan alkali dan campuran minyak dengan memanaskan minyak. Misalnya, cairan alkali bersuhu 60 derajat Celcius, minyak harus memiliki suhu antara 51 derajat sampai 68 derajat Celcius. 6. Angkat panci dari double boiler. Ketujuh, masukkan larutan alkalin ke dalam minyak, lalu aduk dengan menggunakan mixer kecepatan rendah, dapat pula dengan pengocok telur hingga tercampur rata. Kedelapan, masukkan panci kembali ke dalam double boiler. Kesembilan, tutup panci kecil dengan lembaran aluminium agar dimasuki uap air dari air mendidih. Tutup keseluruhannya, kedua panci dengan lembaran aluminium agar air tidak habis menguap. Biarkan dalam keadaan tertutup selama pemanasan, selama kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Ke-10, buka dan aduk setiap 15 menit. Ke-11, untuk memastikan bahwa sabun sudah netral, ambil sedikit lalu campurkan dengan air bersih. 12, jika campurannya keruh seperti susu, artinya proses pemanasan masih harus dilakukan. Ke-13, sabun netral jika dicampur dengan air menjadi cenderung transparan. Setelah sabun netral, angkat dari api. 14, aduk untuk mendinginkan sabun hingga bersuhu lebih dari 60 derajat Celcius. 15, masukkan esen pewangi dan aduk rata. Ke-16, tuangkan pada cetakan. Ke-17, sabun sudah siap digunakan karena proses netralisasi sudah terjadi melalui proses pemanasan pada double boiler. Ke-18, keluarkan sabun dari cetakan. 19, potong sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan. 20, letakkan semua potongan sabun pada alas jeruji. 21, diamkan selama beberapa minggu hingga sabun menjadi keras. 22, sabun siap dikemas.
Pengemasan produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Fungsi utama kemasan adalah untuk melindungi produk, memberikan informasi, dan memberikan daya jual. Syarat kemasan: ramah lingkungan, dapat didaur ulang, dapat digunakan ulang, memungkinkan dapat diurai di tanah. Wirausaha di bidang pengolahan produk pembersih dari bahan nabati dan hewani. Setiap daerah memiliki sumber daya, antaranya produk pembersih. Produk pembersih, terutama produk pembersih alami yang tidak berbahaya bagi lingkungan, saat ini dan di masa datang sangat sesuai dengan makin tingginya kepedulian kita terhadap kelestarian bumi. Produk pembersih alami potensial untuk dijadikan wirausaha, karena selain diminati oleh kita sendiri, juga diminati oleh orang-orang di daerah lain, bahkan negara lain. Pengolahan produk pembersih alami pada umumnya mudah dan sederhana, serta dapat dikembangkan menjadi wirausaha dengan kreativitas dan ide inovatif. Produk pembersih memiliki fungsi utama untuk melepaskan noda, namun dengan pengolahan dan pembuatan kemasan yang kreatif, dapat memberikan nilai tambah. Wirausaha juga tidak mengenal usia. Jika ada yang bertanya, kapan seseorang sebaiknya memulai wirausaha? Maka jawabnya adalah sekarang. Demikian pembahasan video kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan video berikutnya.